نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majlis ini untuk kita memulai kembali pembahasan yang berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan al-manhaj. Setelah pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita membahas kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah yang ditulis oleh Syekh Sa'ad ibn Ali bin Wahf al-Qahtani rahimahullah, dan alhamdulillah sudah kita selesaikan kitab tersebut. Insyaallah pembahasan berikutnya adalah memurajaah kembali apa yang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Nasir di hari Kamis biasanya, yaitu kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Umar Ibn Muslih Al-Husaini, salah seorang pengajar atau dosen di Universitas Islam Madinah. Kitab ini alhamdulillah baru keluar ternyata beberapa bulan yang lalu versi PDF-nya. Ya, sebetulnya dari ketika mulai pertama kali kitab ini dibahas, itu kita cari PDF-nya nggak nemu-nemu. Jadi harus beli kitab aslinya. Tapi alhamdulillah ternyata berapa bulan yang lalu ada yang versi PDF, dan itu cetakan yang terbaru, cetakan yang paling baru. Ya, kalau yang punya beliau itu cetakan yang pertama, ini cetakan yang ketiga yang kita punya ini. Tapi isinya kurang lebih sama dengan sedikit tambahan. Maka kita memurojaah kembali apa yang disampaikan oleh beliau, supaya nanti mungkin kajian beliau lanjut hanya sebatas melanjutkan saja, ya tidak mengulang lagi. Tapi langsung saja kita masuk ke At-Tamhid, yaitu berkaitan dengan pembahasan makna sunnah secara bahasa ataupun makna sunnah secara istilah. Langsung saja kata beliau, makna sunnati fil lughah at-tariqah wasiratu hasanatan kanat aw sayyi'ah. As-sunnah itu secara bahasa artinya adalah at-tariqah atau jalan. Baik itu jalan yang hasanah ataupun jalan yang sayyi'ah. Ini secara bahasa sunnah itu penggunaannya bisa untuk hal yang baik dan juga bisa untuk hal yang buruk. Ya, sebagaimana bid'ah. Bid'ah itu kalau dalam segi bahasa ada hasanah dan juga ada sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik. Dari segi apa tapi? Dari segi bahasa. Nah, disitulah berlaku ucapan Umar ibn Khattab, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Yaitu salat apa?
at-tarawih. Demikian juga ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang sering dipakai sama ahli bid'ah, menunjukkan adanya bid'ah hasanah kata mereka. Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Yang pertama bid'atun madhmumatun wa bid'atun mahmudatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Maka kita jawab iya benar. Kalau dari sisi bahasa namanya bid'ah itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Sebagaimana sunnah ada yang terpuji juga ada yang tercela. Faminal awal qauluhu ta'ala, di antara hal yang menunjukkan hal ini bahwa sunnah itu maksudnya adalah jalan, ya, metode atau cara, baik itu hasanah ataupun sayyi'ah, jelek ataupun buruk. Di antara dalilnya firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah An-Nisa ayat 26. Allah mengatakan yuridullah liyubayyina lakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan untuk menjelaskan kepada kalian sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Sunanal ladzina min qablikum. Apa maksudnya sunnah-sunnah di sini? Jalan-jalan. Jalan-jalan bukan melaku-melaku loh, apa Mas? Ya jalan-jalan. Sunan itu jamak dari sun, apa terjemah ini? Nah, kalau terjemahkan jalan-jalan akhirnya kok dikira melaku-melaku. Iya, cara, ya, metode, ya, jalan orang-orang terdahulu. Nah, orang-orang terdahulu ini maksudnya al-Yahud wa Nasara. Wa yatuba 'alaikum. Dan Allah menginginkan untuk menerima taubat kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian dalilnya juga tentang makna sunnah ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Qalu al-yahudu wan nasara qala faman. Kata Nabi, sungguh kelak kalian akan mengikuti sunanal ladzina min qablikum. Sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Artinya jalan-jalan orang-orang kaum-kaum sebelum kalian. Ya, sehasta demi sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalaupun mereka masuk ke dalam lubang dob, kalian akan ikut masuk di dalamnya. Kata para sahabat, apakah Yahudi dan Nasara? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka sunnah di sini artinya jalan. Kemudian wa min ma'aniha al-ibtida'u fil amr. Demikian juga di antara makna sunnah adalah yaitu memulai sesuatu. Itu juga termasuk makna sunnah dari sisi apa? Bahasa. Ingat, penggunaannya ini masih dalam sisi bahasa. Ya, sunnah itu artinya adalah memberi contoh, memulai sesuatu. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang sanna, mensunnahkan di dalam Islam sunnah yang baik. Maksudnya memulai sesuatu yang baik di dalam Islam. Bukan berarti terus ngarang-ngarang sendiri, tidak. Memulai sesuatu yang baik adalah berkaitan dengan apa yang sudah diajarkan oleh agama. Tapi dia yang memberikan contoh pertama kali kepada masyarakat. Ini Nabi ucapkan berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan seorang yang bersedekah sehingga diikuti sama orang lain, dicontoh sama orang lain. Ya. Jadi jangan gagal paham, karena ahli bid'ah gagal paham. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Oh, berarti boleh bikin bid'ah, memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Oh, Nabi jelas mengatakan sunnah bukan bid'ah. Kenapa kok digiring kepada makna bid'ah? Maka barang siapa yang memberi contoh di dalam Islam, contoh yang baik,
Tentu sudah ada dalilnya, sudah ada dasar hukumnya, bukan ngarang-ngarang sendiri. Maka dia akan mendapatkan pahala dia sendiri dan pahala orang-orang yang mengikutinya, mencontohnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'd min ba'dihi min ghairi ay yanqusa min auzarihim syai'an. Tapi barang siapa yang mensunnahkan di dalam Islam sunnah yang buruk, contoh yang jelek, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkan setelahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini penggunaan sunnah dalam segi bahasa tadi bisa bermakna positif dan juga bisa bermakna negatif. Kemudian as-sunnatu fi syara' wa itlaqus sadril awal. Pembahasan berikutnya adalah sunnah dari segi syariat. Ya, sunnah dari segi syariat. Dan bagaimana para generasi awal, yaitu para sahabat Nabi SAW memahami sunnah ini. Apa kata mereka tentang sunnah ini? Kata beliau, "Idza warada lafdhus sunnati fi ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw atharis sahabati wat tabi'in wa kana dzalika fi siyaqil istihsan fa innama yuradu bihi al-ma'na syar'i al-'am syamil lil ahkamil i'tiqadiyah wal amaliyah wajibatan kanat au mandubatan au mubahatan." Apabila terdapat lafaz sunnah di dalam hadis-hadis Nabi SAW atau di dalam athar para sahabat, ya athar artinya ucapan, ya ucapan para sahabat Nabi atau tabi'in, dan redaksinya, ya redaksi mereka berbicara tentang sunnah ini itu dari segi ya redaksi yang ya kebaikan, bukan sedang tidak menyebutkan, tidak sedang menyebutkan keburukan, tapi sedang menyebutkan sesuatu yang baik. Maka pasti yang dimaksud sunnah di situ adalah sunnah dari segi syar'i, sunnah secara umum, sunnah yang mencakup hukum-hukum akidah ataupun hukum-hukum fikih. Baik hukum fikihnya ini wajib ataupun mandub ataupun mubah. Nah, ini akan kita perinci tentang hukum fikih ini. Di antaranya, atau lebih tepat ketika disebut sunnah di dalam hadis Nabi SAW dan redaksinya itu adalah redaksi yang menunjukkan umum, maka sunnah itu yang dimaksud adalah ajaran Islam itu sendiri, yaitu jalannya Nabi SAW. Ya, sunnah yang dimaksud adalah ajaran Islam itu sendiri dan jalannya Nabi SAW. Contoh, sabda Nabi SAW, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dariku. Maksudnya sunnahku di sini adalah iya, redaksinya berkaitan dengan hal tersebut. Tapi di sini lebih umum. Sunnah di sini adalah jalan hidupnya Nabi, ajarannya Nabi, ya, jalannya Nabi SAW. Baik itu akidah ataupun ibadah, kan itu kan? Ini sunnah yang umum. Faman rohiba, karena hadis ini berkaitan dengan 3 orang sahabat yang mereka datang kepada Nabi SAW, tapi ternyata Nabi nggak ada di rumah. Ditemui oleh salah seorang istri Nabi. Mereka bertanya tentang bagaimana aktivitas ibadah Nabi ketika di rumah. Ternyata setelah dikatakan oleh salah seorang istri Nabi, maka salah seorang atau 3 orang ini merasa kok ibadahnya Nabi biasa-biasa saja. Ya, ka'annahum taqalluha. Maka akhirnya mereka mengatakan, qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Atau wa aina nahnu min Rasulillah. Oh iya, wajar.
Nabi itu sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Sedangkan kita, ya bagaimana di hadapan, bagaimana kalau dibandingkan Nabi? Kita nggak ada jaminan sudah diampuni dosa-dosa kita. Maka salah seorang di antara mereka berjanji tidak akan menikah. Salah seorang di antara mereka tidak akan tidur, sholat malam terus. Kemudian yang ketiga, mereka tidak akan berbuka alias puasa setiap harinya. Maka datang Nabi SAW kemudian mengatakan kepada mereka, fa inni atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Sesungguhnya aku orang yang paling bertakwa kepada Allah dan juga aku orang yang paling takut kepada Allah. Walakinnani asumu wa uftir. Tapi aku juga terkadang puasa, terkadang tidak. Terkadang aku sholat malam, terkadang aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita-wanita. Nah, baru Nabi mengatakan ini, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang enggak suka dengan pola ajaranku ini, ya dengan ajaranku ini, maka dia bukan termasuk golongan. Maka sunnah yang dimaksud di sini adalah ya jalannya Nabi, agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Dari sini kata Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, di awal-awal beliau di awal-awal kitab Syarhus Sunnah, Imam Al-Barbahari mengatakan, "I'lam rahimakallah annal Islam huwa sunnah was sunnatu hiya al-Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah, sesungguhnya Islam itu sunnah dan sunnah itu Islam, dan tidak akan tegak salah satu di antara keduanya kecuali dengan yang satunya. Fal muradu bis sunnati huna at-tariqatu las sunnata allati tuqabilul farq. Maka sunnah yang dimaksud di sini adalah at-tariqah, yaitu jalannya Nabi SAW, bukan sunnah yang artinya statusnya di bawah fardu. Kalau dikerjakan dapat pahala, iya secara fikih bukan. Ya, makanya ada orang yang sebagian ngenyek, bukan ngenyek, apa istilahnya? Bukan mereka, iya mengolok-olok. Mereka heran dengan pembagian ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah. Kata mereka, oh kalau ini dibilang ahlus sunnah, maka kita ahlul wajib. Ya katanya gitu. Kalau itu orang-orang salafi bilang sukanya kita ini ahlus sunnah, maka kita ahlul wajib. Ya karena kita mengerjakan yang wajib-wajib. Kalau mereka sukanya ngerjakan yang sunnah-sunnah saja. Ya, jadi menurut pikiran mereka ahlus sunnah itu kalau datang ke masjid cuman sholat tahiyatul masjid, qobliyah, ya, tapi gak melok sholat fardunya, gitu. Karena ahlus sunnah ngerjakan yang sunnah-sunnah dok. Nah ini tahu itu candaan dari mereka hanya untuk sekedar mengolok-olok sunnah. Padahal ahlus sunnah dengan makna ini, ahlus sunnah adalah orang-orang yang berpegang dengan sunnah, berpegang dengan thariqahnya Nabi, berpegang dengan jalannya Nabi SAW. Sedangkan ahlul bid'ah itu disebut ahlul ahwa, karena yang mereka pegang bukan ajaran Nabi, yang mereka jadikan sandaran adalah hawa nafsu mereka. Fal makna man taraka tariqati wa akhadha bi tariqati ghairi falaysa minni. Makna daripada hadis tadi, faman raghiba an sunnati falaysa minni, maknanya adalah barang siapa yang meninggalkan jalanku dan dia mengambil jalan selainku, maka dia bukan golonganku. Itu. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain juga hadis wasiat perpisahan. Ya, hadis Al-Irbad bin Sariyah. Nabi berwasiat, "Alaikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Wajib bagi kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan mendapati perselisihan, perpecahan yang banyak. Maka Nabi berwasiat apa? Fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Apa yang dimaksud sunnah di sini? Tariqati wasirati, yaitu jalanku, ajaranku, al-qawimah, yang lurus, allati ana 'alaiha,
yang mana aku, kata Nabi, berada di atas jalan ini, di atas thariqah ini, mimma fassaltuhu lakum minal ahkamil i'tiqadiyah wal amaliyatil wajibatil mandubati wa ghairiha, di mana akulah berada di atas jalan ini dan aku sudah jelaskan, aku sudah rincikan kepada kalian jalan ini, sunnah ini, entah itu hukum-hukum berkaitan dengan akidah ataupun berkaitan dengan fikih. Ya, thariqahnya Nabi sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain tentang makna sunnah ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'ukum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawa fa'alamuhum bis sunnah. Kata Nabi, yang mengimami kalian adalah yang paling bagus bacaan Qur'annya. Aqra'ukum li kitabillah, yang paling baik qiraah Al-Qur'annya di antara kalian. Kalau ternyata qiraahnya ini sama-sama baik, sama-sama bagus, maka fa'alamuhum bis sunnah, maka dipilih yang paling paham tentang sunnah. Maksudnya paling paham tentang sunnah adalah paling paham tentang thariqahnya Nabi, ya, tentang jalannya Nabi, tentang ajarannya Nabi SAW. Itu kriteria yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian bagaimana sunnah di kalangan para as-sadrul awal, yaitu generasi pertama umat ini? Kata beliau, wajara itlaqus sunnati fi sadril awal ala hadzal ma'nal 'am. Para generasi awal mereka memutlakkan makna sunnah seperti yang kita sampaikan tadi. Mereka memahami makna sunnah seperti yang kita sampaikan tadi. Wa qad yutliqunaha 'alal kalami fil i'tiqadi khassatan. Tapi terkadang para salaf ketika mereka menyebut sunnah, itu yang mereka khususkan adalah perkara akidah saja. Terkadang. Nah, ini lebih khusus lagi, karena tadi kan sunnah dalam artian ajarannya Nabi itu termasuk di dalamnya ada akidah dan juga ada fikih, ada ibadah juga. Tapi terkadang para sahabat, para salaf, ketika mengucapkan sunnah, maka yang dimaksud hanya yang akidah saja. Ya, paham ya? Ini penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum. Seperti contohnya nanti beliau mengatakan, seperti Nabi bersabda, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Apakah rukun haji cuma arafah saja? Tidak. Tapi Nabi menyebutkan makna yang lebih apa? Lebih khusus. Ya, al-hajju arafah. Bukan berarti haji cuma wukuf di Arafah tok mari ngono balik wis mari. Kenapa? Nabi bersabda al-hajju arafah. Sesat ente. Enggak. Nabi hanya menyebutkan bahwa haji yang paling penting, yang paling utama adalah Arafah. Tapi rukun-rukun haji bukan cuma Arafah. Ya. Ini nanti akan disebutkan oleh beliau. Jadi terkadang ketika para salaf menyebut sunnah, maka yang dimaksudkan di situ lebih khusus lagi, yaitu akidah. Seperti misalnya ucapan Ibnu Mas'ud, kemudian ucapan Ubay bin Ka'ab, dan juga Abu Darda yang semakna dengan itu, yaitu mereka mengatakan iktisadun fis sunnati khairun min ijtihadin fi bid'atin. Biasa-biasa saja, artinya bersederhana. Ya, sederhana saja. Tapi itu di atas sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh namun ternyata di atas bid'ah. Ya, yang simpel-simpel tapi itu di atas sunnah lebih baik daripada perkara-perkara yang berat tapi ternyata itu bid'ah. Nah, ini contoh misalnya dalam asma wa sifat. Akidah ahli sunnah dalam asma wa sifat itu simpel, gampang. Kalau ada ayat yang menyebutkan tentang sifat, ada hadis yang menyebutkan tentang sifat, menetapkan Allah menetapkan sifat, maka tugas kita cuma apa?
menetapkannya. Kita ikut menetapkannya saja. Ya, dan tidak kita serupakan dengan makhluk dan tidak kita pertanyakan bagaimananya sifat tersebut. Kalau kita dapati ada sifat yang ditolak sama Allah di dalam Al-Quran atau ditolak oleh Nabi SAW dalam hadisnya, maka Ahlus Sunnah simpel, cuman menolaknya saja. Ya, kita menolaknya juga. Tapi kalau ahli bid'ah, berat, harus dicari ini takwilnya apa. Ya, harus dicari ini ditakwilkan ke makna yang apa. Ruwet. Ya, ditolak dulu sifat Allah atau dibayang-bayangkan dulu sama mereka. Wah, kalau Allah punya tangan, maka berarti sama dengan tangan manusia. Ditolak. Nah, nolaknya ini bukan cuma sekedar nolak, mereka mencari gantinya. Kira-kira ditakwil apa ya yang cocok? Ayo dikolek-kolek. Nemu? Wah, kalau nggak ada dalilnya repot ini. Cari-cari dalil lagi. Ini mereka membangun akidah baru eker-eker dalil. Kalau Ahlus Sunnah tidak, ada dalil baru membangun akidah. Ya. Wa bihadzal ma'na ista'malahu katsirun minal ulama'il mutaakhirin min ahlil hadis wa ghairihim mimman sannafa fis sunnah. Maka dengan makna inilah, yaitu sunnah yang bermakna akidah, ya, sunnah bermakna akidah, ini banyak dipakai oleh para ulama-ulama dalam menulis kitab-kitab mereka. Makanya nanti disebutkan di halaman berikutnya, ada banyak para ulama yang menulis kitab-kitab mereka dengan nama As-Sunnah. Seperti apa? Tadi disebut Syarhus Sunnah lil Barbahari. Terus Syarhus Sunnah pernah dikaji di masjid ini, Nes Hatam. Al-Muzani, Imam Syafi'i Junior. Ya, kemudian Imam Ahmad apa namanya? Usulus Sunnah. Kemudian ada lagi Usulus Sunnah oleh Imam Ibnu Zamanin. Ya, kemudian Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin oleh Imam Ar-Raziyain, yaitu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Namanya sunnah juga, Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Kemudian kitab Sharihus Sunnah oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. Imam At-Tabari punya kitab juga namanya Sharihus Sunnah. Kemudian Imam Al-Lalikai punya kitab namanya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada lagi Al-Imam Abdullah bin Imam Ahmad, anaknya Imam Ahmad, juga punya kitab namanya As-Sunnah. Tentang akidah juga. Ada juga namanya As-Sunnah. Kayak kitab As-Sunnah karangan Al-Imam Ibnu Abi Asim. Banyak kitab-kitab yang ditulis dengan nama As-Sunnah. Apa maksudnya sunnah di situ? Apakah sunnah yang dibahas di situ adalah tahiyatul masjid, siwak, ya, terus jenggot? Apakah sunnah-sunnah itu yang dibahas? Tidak. Tapi membahas tentang poin-poin akidah. Poin-poin akidah yang berbeda menjadi garis pemisah, jurang pemisah antara Ahlus Sunnah dengan ahlil bid'ah. Itu yang dibahas dalam kitab-kitab tersebut. Dan subhanallah, antum kalau membaca kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, seakan-akan mereka ini satu penulisnya. Seakan-akan yang menulis kitab-kitab tadi itu, ini kayaknya cuma satu orang penulisnya ini. Kenapa? Podo pembahasannya jamaah. Antara kitab yang satu dengan kitab yang lain itu hampir mirip pembahasannya. Ya mirip, cuman bedanya cuman gaya bahasanya beda. Tapi bab-bab yang dibahas di situ mirip antara satu dengan yang lain. Padahal mereka gak kenal. Ya kecuali Imam Ahmad sama anaknya kenal lah tadi. Ya beda zaman. Ya beda tempat tinggal juga, tapi itulah namanya Ahlus Sunnah. Mereka itu satu di atas apanya? Di atas akidahnya. Nah, Ahlus Sunnah itu bersatunya itu di atas akidahnya. Meskipun jarak mereka, tempat tinggalnya beda, zaman mereka berbeda, ya, namun mereka dipertemukan di atas thariqah, jalan yang sama, sunnah yang sama.
karena sunnah itu yang mempersatukan mereka. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga punya kitab sunnah namanya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Ya, sama ada kata-kata sunnahnya juga. Ya, isinya apa? Bantahan kepada ahli bidah, terutama kepada Syiah Rafidhah. Dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Kata beliau Syekhul Islam, wa lafdhus sunnati fi kalamis salaf yatanawalu sunnah fil ibadat wa fil i'tiqadat. Lafal sunnah yang diucapkan oleh para salaf itu memang secara umum mencakup perkara-perkara ibadah, yaitu fikih, dan juga mencakup perkara-perkara akidah. Wa in kana katsirun mimman sannafa fis sunnati yaqsudunal kalama fil i'tiqad. Namun kebanyakan di antara ulama-ulama salaf itu yang menulis kitab yang bernama sunnah, itu mereka berbicara bukan tentang ibadah kitabnya itu, tapi berbicara tentang akidah. Ya, namanya sunnah, tapi lebih khusus lagi berbicara tentang akidah. Seperti ucapan Ibnu Mas'ud tadi, Ubay bin Ka'ab, Abu Darda tadi, iktisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Wa qala Ibnu Rajabin fi kashfil kurbah fi wasfi hali ahli al-ghurbah. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Kashful Kurbah fi wasfi hali ahli al-ghurbah. Ba'da an dzakara qaul al-Auza'i fi bayani qaulihi sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Imam Ibnu Rajab setelah menjelaskan tentang ucapan Imam Al-Auza'i, di mana Imam Al-Auza'i itu sedang membahas hadis tadi. Bada al-islamu ghariban, Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali lagi dalam keadaan terasing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Apa kata Imam Ibnu Rajab? Min annahu la yadhhabul Islam walakin yadhhabu ahlus sunnati hatta ma yabqa fil baladi minhum illa rajulun wahid. Beliau menafsirkan tadi bahwa Islam tidak akan pernah hilang. Ini harus kita yakini. Islam, yakni Islam yang dibawa oleh Nabi SAW tidak akan pernah lenyap di atas muka bumi ini. Sebagaimanapun orang-orang kafir, ahli bid'ah berusaha untuk melenyapkan ajaran Nabi yang murni, maka kita yakini tidak akan pernah hilang Islam dan tidak akan pernah hilang sunnah di atas muka bumi ini. Akan senantiasa ada. Nabi mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Senantiasa ada sekelompok umatku yang tegak di atas kebenaran. Tidak akan memudaratkan mereka, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang membulinya atau orang-orang yang menyelisihinya. Sampai datang perkara Allah, yaitu sampai datang hari kiamat dan mereka masih tetap dalam kondisi itu. Maka Islam tidak akan hilang, jangan, tidak usah khawatir. Ini menunjukkan kita ini nggak perlu terlalu punya jasa dalam Islam ya, dalam sunnah. Ya, seakan-akan wah ini Masjid Darussalam ini, kalau nggak ada anak, waduh, ada ahlus sunnah di Sasak ini. Naudzubillah. Kalau nggak ada anak, waduh, nggak ada ahlus sunnah di Ampel ini. Naudzubillah. Ini untuk supaya kita tidak terlalu pede dengan pencapaian kita, nggak terlalu merasa kita punya andil, punya jasa di dalam. Nggak ada ente, tetap Islam ini akan ada. Nggak ada kita, sunnah ini tetap ada. Ya, keberadaan kita tidak merubah hakikat tersebut. Nah, kita tidak gede sih kita ini, ya kan? Baik. Nah, kata beliau, Islam tidak akan pernah hilang. Namun yang hilang itu adalah ahlus sunnahnya, orang-orangnya. Itu terkadang di satu negeri bisa saja dia itu hilang. Sampai-sampai kata beliau, tidak tersisa ahlus sunnah di negeri, di suatu negeri, kecuali hanya tinggal satu orang saja ahlus sunnahnya. Ya. Muslimnya banyak, tapi ahlus sunnah, yakni yang berpegang dengan sunnah cuma berapa? Satu. Bisa? Bisa.
Abdullah bin Mas'ud mengatakan, antal jamaah wa in kunta wahdak. Kaulah yang disebut jamaah meskipun kau cuman sendirian. Maksudnya al-jamaah adalah ma wafaqal haq, yaitu yang mencocoki kebenaran, sesuai dengan kebenaran. Itu yang disebut berjamaah. Meskipun cuman seorang diri, sepanjang kau berada di atas jalan kebenaran, sedangkan tonggo-tonggomu, masyarakat di sekelilingmu, mereka di atas kesesatan, di atas penyimpangan, maka kaulah yang disebut jamaah. Mereka yang di atas kesesatan itu, mereka tidak disebut jamaah, meskipun mereka bersatu, ya, meskipun mereka pakai baju putih-putih semua, meskipun mereka di bawah payung organisasi, ya, di bawah payung yayasan, ya, dan payung-payung yang lain, tapi kalau mereka di atas kesesatan, maka mereka itu bercerai-berai. Mereka tidak disebut jamaah. Yang jamaah yang mana? Ini yang satu orang ini. Kenapa? Karena dia di atas kebenaran, di atas sunnah, di atas jalannya. Bersatu dengan siapa mereka? Dengan Nabi dan para sahabat, dengan para ulama salaf, para tabi'in, dan ulama-ulama yang kita sebutkan tadi itu. Mereka satu jalan, meskipun beda apa? Beda zaman, meskipun beda tempat. Ya, ini mindset persatuan yang hakiki itu gitu. Makanya jangan terkecoh dengan ajakan-ajakan persatuan. Mari umat Islam bersatu. Ya, apalagi ini sudah mau tahun-tahun. Hati-hati, banyak ini ajakan-ajakan persatuan, tapi persatuan alal batil, persatuan di atas kebatilan. Itu. Hati-hati. Kemudian juga berkata Al-Hasan Al-Basri, seorang imam tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri, ya ahlas sunnati taraffaqu rahimakumullah fa innakum min aqallin nas. Kata Al-Hasan Al-Basri, wahai ahlus sunnah, berlemah lembutlah kalian. Ya, berlemah lembutlah sesama kalian. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Karena sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang paling sedikit jumlahnya, orang-orang yang paling minoritas, yang paling terasing. Ya, intinya ahlu sunnah dalam perkara-perkara yang memang di situ adalah ijtihad, kesalahan-kesalahan yang sifatnya ijtihadiyah. Nggak boleh ahlu sunnah terlalu kencang dalam masalah itu sehingga menjadi perpecahan di kalangan ahlu sunnah. Ya, contoh misalnya kayak masalah-masalah ijtihad yang sempat terjadi berapa tahun yang lalu ketika pandemi. Antara madhab rapat dengan madhab renggang, ya kan? Ini perbedaan-perbedaan hanya sebatas masalah apa? Masalah ijtihad. Kalaupun kau berpegang dengan satu pendapat, maka tidak melazimkan orang yang menyelisihimu itu kemudian menjadi ahlil bid'ah. Iya. Kecuali kalau memang dia berangkat dari penolakan dia terhadap pemimpin. Ini baru sumbernya dia menolak itu karena dia mengkafirkan pemimpin, dia tidak taat kepada penguasa. Ini baru dia dikeluarkan dari ahlu sunnah bisa. Anak nggak mau merenggangkan soft. Anak nggak mau pakai masker. Anak nggak mau vaksin. Kenapa? Karena semua itu adalah perintahnya pemimpin. Sedangkan pemimpin negeri ini adalah tauhid. Ini baru. Iya, ini baru. Bukan masalah beda ijtihad lagi ini. Ini beda manhaj kalau kayak gini sudah. Ya. Tapi kalau didasari dengan fatwa-fatwa ulama yang juga sama-sama ahlus sunnah, maka taraffaqu, saling bertoleransi, ya, saling lemah lembut antara satu dengan yang lain. Ahlus sunnah lembek pada waktunya dan keras pada waktunya. Jangan kebalik. Waktunya kencang malah lembek, waktunya lembek malah kencang, malah keras. Ini yang sering keliru di antara sebagian ikhwan. Banyak kata-kata yang semisal dengannya. Seperti misalnya ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Berbuat baiklah kalian kepada ahlus sunnah. Sesama ahlus sunnah saling mewasiati kebaikan-kebaikan.
Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang minoritas, orang-orang yang terasing. Ya, maka nggak boleh memunculkan perpecahan-perpecahan di tubuh Ahlus Sunnah, padahal itu adalah perkara-perkara yang ijtihadiyah, bukan perkara-perkara usul. Ya, kalau perkara-perkara usul iya, tapi kalau perkara ijtihadiyah nggak boleh kita memunculkan benih-benih perpecahan di situ. Qala rahimahullah ba'da dzalika fi bayani makna sunnah fi kalami haula'il a'immah. Kembali kepada ucapan Ibnu Rajab setelah menyebutkan makna sunnah dengan menyertakan ucapan para imam-imam tadi. Kata beliau, wa muradu haula'il a'immati bis sunnati tariqatun nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana 'alaiha huwa wa ashabuh. Yang dimaksud oleh para imam-imam tadi, seperti Hasan Al-Basri yang kita sebutkan, Sufyan Ats-Tsauri tadi, yang dimaksud oleh mereka adalah sunnah adalah jalannya Nabi SAW, yang mana Nabi berjalan di atas jalan itu dan juga para sahabatnya. As-salima minasyubuhat wasyahawat, yaitu jalan yang bebas dari syubuhat dan bebas dari syahwat. Itu jalannya Nabi SAW, bebas dari syubhat dan bebas dari syahwat. Walihada kana al-Fudailu ibnu Iyad yaqulu, oleh karenanya seorang ulama salaf yang bernama Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah mengatakan, ahlus sunnati man arafa ma yadkhulu fi batnihi min halal. Ahlus sunnah adalah orang yang mengetahui apa-apa yang masuk di dalam perutnya, yaitu dia memasukkan yang halal-halal saja dalam perutnya. Ahlus sunnah orang yang mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Wa dzalika li anna aklal halal min a'dhami khisalis sunnah allati kana 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum. Karena mengambil yang halal, memakan makanan yang halal, itu termasuk ciri karakteristiknya Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Makanya Fudail bin Iyad tadi memaknai sunnah di sini adalah dengan karakteristik Nabi, dengan karakteristik para sahabat, yaitu hanya menerima yang halal saja, tidak mau menerima yang haram. Thumma sara fi urfin katsirin minal ulama'il mutaakhirin min ahli al-hadits wa ghairihim as-sunnah ibaratun amma salima minasyubuhat khasatan fi masailil imani billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian datang ulama-ulama belakangan, mereka memaknai sunnah dengan sebagai orang-orang yang selamat dari syubhat. Ini sunnah yang lebih khusus lagi, kata beliau. Ya, sunnah, ahlu sunnah, yaitu orang-orang yang selamat dari syubhat, selamat dari bid'ah. Yaitu lebih khusus lagi dalam masalah iman kepada Allah, kepada malaikat, hari akhir, atau rukun iman yang 6. Wa kadzalika fi masailil qadar wa fadailis sahabah, tentang masalah takdir, tentang masalah keutamaan para sahabat. Itu yang dibahas dalam kitab-kitab akidah yang kita sebut tadi. Wa sannafu fi hadzal ilmi tasanifa wa sammuha as-sunnah. Dan mereka menulis kitab-kitab tentang hal ini, tentang rukun-rukun iman tadi, masalah akidah. Kemudian mereka namai kitab itu dengan as-sunnah. Ya. Karena itu yang membedakan dengan ahlil bid'ah. Bahkan terkadang juga bukan perkara akidah saja dalam kitab-kitab sunnah itu. Juga ada perkara ibadah. Tapi hanya ibadah yang membedakan dengan ahlil bid'ah. Apa biasanya yang mesti ada dalam kitab-kitab akidah? Masalah fikih yang biasanya ada dalam kitab akidah. 6. Tentang membasuh khuf. Ya, tentang membasuh khuf, membasuh sepatu. Ini masalah apa? Masalah fikih. Tapi ternyata banyak dibahas dalam masalah akidah. Kenapa? Karena itu salah satu tolak ukur pemisah ahlu sunnah dengan ahlil bid'ah. Bayangin, cuman masalah khuf saja
Itu menjadi tolak ukur antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah. Karena banyak ahli bid'ah yang menyimpang dalam masalah itu. Wa khassu hadzal ilma bismi sunnah li'anna khataruhu 'azim. Mereka menulis kitab dengan nama sunnah karena memang bahaya orang yang menyelisihi sunnah ini, yaitu menyelisihi masalah-masalah akidah tadi, itu bahayanya besar. Jangan dianggap sepele menyelisihi masalah akidah ini. Ya, sebagian orang menganggap remeh perbedaan masalah akidah, perbedaan dalam masalah usul dianggap remeh. Tidak. Kenapa kok dianggap besar? Wal mukhalifihi ala syafa halakah. Karena orang yang menyelisihi akidah, terutama pokok-pokok akidah, dia itu sejatinya berada di tepi jurang kehancuran. Kenapa? Karena ada dua kemungkinannya orang yang menyelisihi akidah ini, menyelisihi usul akidah, ya, prinsip-prinsip dasar akidah. Karena nanti disebutkan ada khilaf dalam masalah akidah ada. Tapi ini yang kita bahas adalah usul, yaitu prinsip-prinsipnya. Barang siapa yang menyelisihinya, dia berada di tepi jurang. Kenapa? Karena kemungkinannya cuma dua. Kalau nggak jadi apa dan jadi apa? Hah? Nggak, lebih ini lagi, kan munafik. Hah? Nah, kalau nggak jadi ahli bid'ah, maka jadi kafir. Orang yang menyelisihi prinsip-prinsip akidah ahli sunnah ini kemungkinannya cuma dua dok. Kalau dia nggak jadi ahli bid'ah, meskipun dia masih muslim, maka kemungkinan keduanya dia kafir, keluar dari Islam. Maka bahaya sekali. Wa amma sunnatul kamilah fahiyat tariqatus salimati minasyubuhat wasyahawat. Namun kalau sunnah yang sempurna, tadi sunnah yang secara umum, yang selamat bukan dari syubhat saja, tapi juga selamat dari syahwat. Ya, jadi jangan cuman yang penting akidahnya lurus, tapi suka minum khamr, ya, ngerokok, terus suka bujuan, utang nggak bayar, musik, ya. Jadi jangan cuman akidahnya saja, tapi juga selamat dari syahwat. Ini kesempurnaan. Ya, tapi seorang yang jatuh dalam maksiat-maksiat syahwat itu sejatinya tidak merubah statusnya dia sebagai ahlus sunnah, sepanjang dia tidak menghalalkan maksiat-maksiat syahwat tersebut. Dia masih tetap ahlus sunnah. Kama qala Al-Hasan wa Yunus bin Ubaid wa Sufyan wal Fudail wa ghairuhum. Baik, kita lanjut satu paragraf yang kecil di sini. Kata beliau, wa qad tutlaqus sunnah ala babin min abwabil i'tiqad tanbihan ala anna al-musamma syartun aw ruknun aw li annahu wasfun fariqun baina ahli sunnati wa baina ghairihim. Terkadang kata-kata as-sunnah itu lebih dikhususkan lagi hanya berkaitan dengan satu bab akidah saja. Ini kalau diurutkan, sunnah secara umum tadi jalannya apa? Jalannya Nabi. Mencakup di dalamnya ada akidah dan ada ibadah. Terus kemudian sunnah ini lebih dikhususkan lagi ke makna akidah. Nah, ini lebih dikhususkan lagi ke makna salah satu dari poin akidah ini. Paham ya? Kan akidah ini kan banyak pembahasannya. Ada bahas tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang hari akhir, tentang takdir, ya kan? Nah, para ulama terkadang menyebut sunnah, itu yang dimaksud adalah satu pembahasan dari bahasan akidah ini. Ya, kenapa? Karena bahasan inilah yang menjadi pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlil bid'ah. Dialah sunnah inilah sifat yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlil bid'ah. Contoh misalnya, ini kita ringkas di sini. Ucapan Syekh Al-Al'amah Abdul Latif bin Abdurrahman. Nah, kata beliau,
thumma khussat fi ba'dil itlaqati bima kana alaihi ahlus sunnah min itsbatil asma was sifat khilafan lil jahmiyati al mu'attilatin nufah. Ketika membahas tentang asma was sifat, maka disebutkan dalam pembahasan asma wa sifat bahwa sunnah dalam asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa ditakwil, tanpa ditahrif, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dipertanyakan bagaimana. Itu sunnah dalam asma wa sifat. Bukan berarti sunnah itu cuma dalam asma wa sifat, tidak. Tapi untuk membedakan bahwa di luar sana ada kelompok Jahmiyah, ada kelompok Mu'attilah yang sukanya menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam pembahasan asma wa sifat, yang sunnah adalah menetapkan sifat Allah, yang bid'ah yang menolak sifat Allah azza wa jalla, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah, Maturidiyah. Contoh juga yang lain kata beliau dalam masalah takdir disebut sunnah, yaitu untuk membedakan antara apa dan apa? Qadariyah dan Jabriyah. Ya, disebut sunnah, yaitu menetapkan bahwa yang mentakdirkan Allah, tapi makhluk juga punya kehendak. Allah punya kehendak, makhluk juga punya kehendak. Itu sunnah dalam masalah takdir. Sedangkan bid'ah dalam masalah takdir yaitu yang cuma menetapkan kehendak Allah saja dan yang menetapkan kehendak makhluk saja, yaitu Jabriyah dan Qadariyah. Ya, disebut sunnah juga yaitu dalam masalah imamah, dalam masalah kepemimpinan. Ya, sunnah dalam masalah kepemimpinan yaitu senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya, tidak mengkritik pemimpin, tidak mencela pemimpin di depan umum. Namun menasihati pemimpin dengan sembunyi-sembunyi, dengan empat mata. Itu sunnah dalam masalah kepemimpinan. Karena di luar itu ada bid'ah dalam masalah ini, yaitu jalannya siapa? Khawarij. Ya, yang mengkafirkan pemimpin, ya, atau mengkritik pemimpin di depan umum, di medsos-medsos, di mimbar-mimbar, yang mencela pemimpin di depan umum. Ini jalannya Khawarij. Ya, maka disebut sunnah hanya satu bab saja, hanya satu pembahasan saja. Tapi tujuannya adalah untuk membedakan dengan ahli bid'ah yang menyimpang dalam masalah itu. Atau bisa juga disebut sunnah, kata beliau, untuk supaya kaum muslimin perhatian dengan hal ini. Karena hal ini adalah rukun ataupun syarat dalam suatu ibadah. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Nabi bersabda, Al-Hajju Arafah. Ya, Al-Hajju Arafah. Kenapa disebut Arafah? Karena supaya kaum muslimin lebih memfokuskan perhatian kepada Arafah ini. Karena itu rukun yang paling penting dari ibadah haji. Bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti haji itu cuman Arafah saja, enggak. Tapi hanya disebutkan satu saja. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kemudian beliau menyebutkan tentang kitab-kitab sunnah yang tadi kita sampaikan, seperti usul sunnah dan yang lainnya. Baik, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang ta'rifus sunnah fil istilah. Makna atau penjelasan sunnah dari segi istilah, yaitu sunnah menurut ulama fikih, sunnah menurut ulama hadis, sunnah menurut ulama usul, dan sunnah menurut ulama akidah. Ini punya definisi yang berbeda-beda. Ya, ini supaya nggak kusut. Ya, sunnah itu hanya sebatas kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini orang-orang awam mesti kalau dengar sunnah bilangnya gitu. Jenggot kan sunnah. Makanya mereka biasa-biasa saja menjalankan agama karena semkabe dianggap sunnah, ya kan? Baik, wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.